Oke. Selamat malam. Jadi ini adalah video lanjutan mengenai iPod ATM. Jadi pada video kemarin itu kita udah belajar mengenai simple sama breaking. Simple sama breaking, lalu ada kondisi remaining over volume sama kumulatif dan juga itu sudah kita pelajari. Itu kita sudah pelajari. Nah, sekarang adalah yang paling menarik. Itu adalah reversal. Nah, reversal ini biasa dipakai untuk trailing stop atau buy on weakness atau buy on support. Nah, maksudnya trailing stop itu apa? Mungkin bagi yang nggak tahu. Nah, jadi di sini ada top reversal, ada bottom reversal. Top reversal itu buat trailing stop, yang mana kalau kita ngeset top reversal itu cuma bisa sell kondisinya. Nah, kalau kita buy nggak bisa. Sementara kalau bottom reversal itu kita cuma bisa beli karena buy on weakness. Nah, trailing stop sendiri itu apa? Bagi yang nggak tahu silakan googling aja. Cuma gampangnya trailing stop ini adalah tools kalau kita mau greedy kita harus pakai trailing stop. Jadi trailing stop itu ya gampangnya dia stop loss tapi ikut naik terus raya harga bergerak naik. Seperti itu, kurang lebih seperti itu konsep dari trailing stop ini sendiri. Kalau saya sering nyebutnya trailing stop ini adalah tools kalau kita mau greedy. Kalau kita mau greedy ya kita wajib pasang trailing. Kita rela kehilangan sekian untuk kenaikan yang lebih besar. Kurang lebih seperti itulah konsep trailing stop. Nah, di sini kita bahas yang top reversal dulu atau trailing stop. Top reversal atau trailing stop. Nah, kondisi ini gambarannya gimana? Nah, kurang lebih seperti ini gambarannya. Misalkan, apa itu? Nah, misalkan yang hitam ini adalah pergerakan harga. Harga naik, turun, terus naik lagi. Nah, terkadang di sini kita galau kan. Ini pas kena resisten garis merah ini dijual atau enggak ya? Itu kan yang sering kita galau. Jual atau enggak? Pasang trailing stop aja. Trailing stop itu apa? Trailing stop itu artinya ketika harganya udah kena resisten, udah kena di sini, kita ngasih toleransi berapa? Misalkan ini harganya 540. 540. 540. Terus kita kasih toleransi berapa? Misalkan ketika harganya udah sentuh 540 terus harganya balik lagi ke misalkan 520, saya akan pasang stop, saya akan jual atau akan trailing, kena trailing istilahnya, saya akan jual. Nah, terus pertanyaannya adalah buat apa pasang trailing, kenapa nggak jual di 540 aja? Nah, saya kan tadi bilang trailing stop itu supaya kita greedy tapi greedy-nya terukur. Kita ngorbanin 20 poin. Nah, ini kan ngorbanin nih. Harusnya kita bisa TP di 540, tapi karena kita greedy, akhirnya kita pasang stop loss atau trailing di 520 dengan tujuan supaya ketika harganya naik, misalkan naik 60 poin, ya kita bisa dapat 60 poin. 60 poin, tapi resikonya kita kehilangan 20 poin di sini di bawah. Nah, itu konsep trailing kurang lebih seperti itu. Dan top reversal ini adalah masang order di sini. Jadi ketika harganya udah turun berapa persen dari top, langsung pasang order jual. Itu maksudnya trailing atau top reversal di iPod ATM ini. Nah, sekarang kita coba aja langsung. Nah, ini top reversal kita setting. Nah, sebentar. Yang di compare-nya mau apa? Misalkan last price. Ini kemarin udah dijelasin best offer price itu apa, best bid price itu apa. Nah, kita pakai last price aja. Jadi ketika last price-nya, misalkan tadi kasusnya sama. Anggaplah ini saham Bank Jatim 540 resistennya. Resisten 540 ya. Berarti ketika harganya sudah lebih besar sama dengan dari 540, nah kita mau kasih toleransi dari atasnya berapa? Bisa pakai IDR, bisa pakai presentase. Artinya, kalau IDR misalkan, 540 ya, saya mau kasih toleransi sama deh kayak contoh kasus ini, misalkan 520.
berarti 20 poin. Nah, atau estimasi 3,7%. Estimasi 3,7%. Nah, maksudnya apa nih kayak gini? Maksudnya apa? Jadi ketika harganya udah kena 540, misalkan nih. Nah, ketika harganya udah kena 540, gini, harganya udah kena 540. Nah, otomatis order keduanya akan kondisi keduanya akan jalan. Condition reversal from top-nya akan jalan 20 poin, 20 dari 540, artinya 520. Artinya apa? Nah, artinya kalau misalkan si harganya balik lagi, nah ini 540, kalau misalkan, nah kalau 540 gini kan pasti ininya 535 dong. Ininya 530, ininya 525, ininya 520. Harusnya seperti itu kan? Nah, ketika harganya udah 540, condition 2-nya ini atau condition reversal from top-nya ini akan jalan. Jadi kalau harganya balik lagi ke 520, artinya bid 520 ini naik. Nah, 520 ini naik. Nah, 520 ini naik ke sini. Dan kesentuh sekali, last price-nya kesentuh, maka kita langsung jual saham kita. Jual, misalkan saya punya 10 misalkan. Jadi langsung jual, langsung pasang order aja. Jadi langsung jual. Nah, kalau kita set remaining bid volume, sama konsepnya kayak tadi. Misalkan, kadang kalau cuma kesentuh doang, takutnya false break, cuma koreksi saat doang. Coba deh, misalkan saya akan jual, misalkan anggapannya saya punya 500 slot ya. Anggapnya saya punya 500 slot. Saya akan jual ketika bid volumenya udah kurang dari 1000. Kadang orang jagain kan. Kadang orang jagain saya punya 500 slot, nanti jualnya waktu bidnya udah nyentuh 1000 aja, ditungguin di market. Nah, fungsinya dari remaining bid volume ini fungsinya buat otomatis, kita nggak usah nungguin. Jadi ketika kalau kita set ini 1000 lot, jadi ketika nanti ini jadi 1000, otomatis 500 slot kita jual ke 520. Langsung kita jual ke 520. Seperti itu. Langsung kita jual ke 520. Kita jual 520, ini set aja, ininya best bid kurang 1 tick. Jadi otomatis langsung hajar kiri, jual di 520. Seperti itu. Hajar kiri 520. Nah, kurang lebih seperti itu buat top reversal. Nah, harusnya sampai sini jelas buat top reversal. Jadi, atau kita coba contoh sekali lagi deh, biar lebih jelas, biar lebih enak. Nah, misalkan, tak bisa dihapus. Masih eraser. Ini aja. Sebentar. Nah, saya hapus. Oke. Nah, misalkan sama kasusnya Bank Jatim juga. Saya Bank Jatim juga. Ini saya set merah. Set. Nah, ini TS-nya, trailing stop-nya. Ini TS-nya, ini resistennya. Misalkan Bank Jatim juga sama. Bank Jatim misalkan resistennya di 550. Ini ngulang kasus yang tadi sebenarnya. Di 550 Bank Jatim. 550. Nah, terus kita kalau gitu set 550. Oke, 550. Resisten Bank Jatim di 550. Enter. Jadi ketika last price-nya udah sama dengan 550, lebih besar sama dengan 550, maka kondisi 2 akan jalan, condition from top-nya. Nah, misalkan ininya kita set aja best bid deh. Nah, maksudnya best bid ini apa? Kalau best bid ini artinya 550-nya harus jadi bid dulu. Jadi si 550 ini, jadi kalau 550-nya cuma kondisi di atas ini, itu nggak akan jalan ordernya. Tapi 550-nya harus jadi bid dulu 550. Baru condition 2-nya akan jalan. Itu best bid maksudnya. Nah, jadi terus kita set, misalkan trailing stop-nya saya nggak mau pakai nominal, saya sukanya pain tolerance-nya by presentase aja. Oke,
Misalkan presentasenya toleransinya cuma 3%, Pak. Nah, 3% itu ada di 533. 533. Di 533. Terus remaining volumenya 1000. Remaining volumenya 1000. Remaining volumenya 1000. Ini aktifin sampai akhir. Nah, kalau kondisi ini gimana? Jadi nanti ketika, kalau kondisi seperti ini, jadi ketika 550-nya ini udah jadi bit. Nah, 550-nya udah jadi bit. Ini kan pasti 555 yang atas ini. Ya kan? 555. Jadi ketika 550 udah jadi bit, maka selanjutnya ketika harganya turun 3%, dari 550 yang mana itu sekitar 530 berarti pas 530, maka order ini akan jalan di bawah ini. Tinggal kita set volumenya. Kalau non ya berarti langsung jual. Langsung jual seharga last price-nya. Kalau jual lebih baik, menurut saya lebih baik ganti aja ke best bid minus 1 tick, artinya jual kiri. Langsung hajar kiri. Nah, kalau seperti ini, ya langsung hajar kiri. Tapi kalau kita mau pakai remaining bid volume, ya seperti tadi. Nunggu dulu, misalkan saya punya 500 lot, saya tunggu aman deh. Ketika bidnya 700, baru saya jual. Kurang lebih seperti itu buat top reversal. Nah, selanjutnya ini adalah buy on weakness atau bottom reversal. Bottom reversal ini cuma bisa buat di kondisi beli. Bottom reversal ini cuma buat bisa di kondisi beli. Bottom reversal ini buat apa, Pak? Contohnya. Nah, ini saya coba ilustrasiin dulu. Saya ilustrasiin lagi. Nah, Oke, nah bottom reversal ini kadang kan kita nemu saham seperti ini, turun, naik, turun lagi. Nah, sorry sebentar, turun, naik, nah turun lagi. Nah, di sini biasanya ada batas support kita. Ada orang lihat, oh supportnya di sini. Supportnya di sini. Nah, terkadang ketika harganya udah deket support ini, volumenya gede, atau orang tiba-tiba panik langsung cut loss, muncullah false breakout. Ya kan, false breakout lalu harganya naik. Nah, fungsinya bottom reversal ini adalah memantau ketika harganya itu udah nembus support, terus ternyata dia false breakdown. Sorry, bukan false breakout, tapi false breakdown. Jadi dia turun, ternyata naik lagi. Nah, kondisi naik lagi ini disebut bottom reversal ini. Bottom reversal. Nah, bottom reversal. Seperti itu. Nah, jadi kita sekarang contoh kasus. Jadi misalkan, sorry sebentar. Nah, misalkan lagi nih, ini contohnya lagi-lagi contohnya Bank Jatim supaya gampang. Misalkan support Bank Jatim ada di 494. Misalkan ini cuma perumpamaan, cuma berandai-andai. Nah, supportnya adalah 494. Supportnya 494. Terus ordernya gimana? Nah, kita lihat top reversal. Nah, ketika apa nih? Misalkan ketika last price atau best offer price. Saya sih nyaraninnya best offer price aja kalau misalkan mau bottom reversal. Nah, bottom reversal, best offer price artinya ketika offernya kurang dari sama dengan 494. Nah, ini kondisinya gimana? Ya, kondisi seperti ini. Nah, ketika 494-nya udah di offer, baru ordernya jalan. Nah, reversal dari apa? Nah, 494. Nah, terus langkah selanjutnya kita nentuin mau naiknya berapa. Maksudnya gimana? Jadi, ini kan 494 nih. Kita mau mulai beli. Nah, kita mau mulai beli ini ketika harganya udah naik berapa poin dari supportnya atau berapa persen dari supportnya. Kalau 494, di sini kita lihat 494, oke. Kayaknya kalau udah 496 atau udah balik ke 500 lagi harusnya udah reversal nih, udah kemungkinan up lagi. 500 ke 494 itu 6 poin, kita set 6 poin. Artinya di 500.
Artinya di 500. Terus ini non aja biar gampang dulu. Non aja, terus ininya kita base over. Jadi supaya langsung dapat, kita hajar kanan aja, makan kanan aja. Nah, order seperti ini akan terjadi gimana? Kalau seperti ini. Kalau seperti ini, ordernya itu akan terjadi ketika pertama ke trigger dulu. Jadi ketika overnya ada di 494, overnya ada di 494, berarti ini 492. Sorry, 492. 492, ini 490, ini 488, dan seterusnya. Oke. Nah, ordernya ke trigger nih awal. Oke, langsung kondisi awal masuk. Terus kondisi selanjutnya, nanti kalau misalkan harganya ternyata balik lagi, ternyata ininya jadi 500. Nah, ini jadi 500. Nah, ketika ini jadi 500, ketika harganya balik lagi ke 500, maka kita akan langsung beli di 500. Seperti itu. Jadi ketika harganya kena 500 lagi, kita akan beli di 500. Jadi ya kita nggak akan ketinggalan nih. Gara-gara ini ternyata false breakout, kita udah lupain. Kalau kita pakai ipot ATM, itu bisa otomatis kena lagi di sini. Misalkan anggaplah 500-nya di sini. Karena kita nggak bisa mantau market tiap harian, tapi robot ini kan bisa. Nah, 500 di sini, kita dapat sisa di sini. Seperti itu. Nah, itu untuk bottom reversal. Jadi bottom reversal tadi, pasang harga order lebih tinggi berapa poin dari support ketika supportnya udah ketembus duluan. Supportnya udah ketembus atau harganya udah nyentuh support. Seperti itu. Kalau tadi yang top reversal kan kalau harganya naik, terus turun kita mau pasang toleransi berapa? Nah, kalau ini kebalikannya. Ketika harga turun, terus naik lagi, ketika di sini, nah kita mau pasang toleransi berapa? Supaya kita nggak ketinggalan, supaya kita dapat bottomnya. Seperti itu kurang lebih buat top reversal sama bottom reversal. Ini kita bisa ganti persen, kita bisa ganti IDR. IDR ini artinya dalam poin. Kita bisa bebas lah sesuai orang masing-masing. Nah, terus kalau buy saya saranin pakainya base over price. Tapi kalau sell saya saranin pakai indikator harga belinya adalah base ini apa sih? Sell. Kalau sell pakainya base bid price, artinya dia langsung jual kiri, langsung hajar kiri. Seperti itu. Oke, paling seperti itu buat reversal. Karena ini sepertinya fitur yang paling banyak ditanyakan oleh para investor, oleh para trader, oleh para pengguna Indoprimer sendiri. Mungkin sampai di sini. Semoga bermanfaat. Ditunggu aja video selanjutnya tentang follow market sama multi event dan down condition dan direct to action. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.